Perkenalkan, nama saya Sri Kamima Nur Masyito. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendiri Imam Syafi'i. Nama lengkap pendiri Imam Syafi'i sendiri yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abduyahid bin Hashim bin Abdul Muthalib. Imam Syafi'i sendiri tumbuh remaja di Mekah. Masa mudanya di Mekah ia habiskan untuk mencari naskah-naskah sastra, berkeliling ke kabilah Badui padang pasir seperti kabilah Mudzel atau salah satu kabilah yang terkenal sebagai ahli sastra untuk belajar sastra. Bahkan ia rela menetap beberapa hari di kabilah tersebut demi mempelajari sastra Arab. Kepiawaian Al-Syafi'i dalam bidang sastra ini akhirnya menjadikannya mahir dalam mengubah syair-syair Arab. Syair-syair Arab karya Imam Syafi'i tersebut kemudian dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Bihoi dan jadilah buku kecil berjudul Diwan Al-Syafi'i yang mempunyai sekitar 150-an syair karya Al-Syafi'i yang terserak dalam karya-karyanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Putri Nimpastiti. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas mazhab Syafi'i. Salah satu ciri khas mazhab Syafi'i adalah dinamis. Hal ini disebutkan oleh Syekh Wailullah Al-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Baligha bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terdepan dalam urusan dinamisasi dan progresivitas, sehingga wajar jika memiliki banyak pengikut dan mampu bertahan hingga sekarang. Di sisi lain, Imam Al-Syafi'i menggunakan qiyas atau menyamakan suatu hukum masalah dengan hukum masalah yang lain, yang tengah-tengah sebagai sumber hukum, tidak terlalu ketat sebagaimana ketatnya Imam Malik dan tidak terlalu longgar seperti Imam Abu Hanifah. Imam Al-Syafi'i juga menggunakan beberapa sumber lain jika tidak terdapat dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, seperti pendapat sahabat, atsar sahabat. Bahkan bagi Imam Al-Syafi'i, jika hanya ada pendapat sahabat, maka lebih diutamakan sebelum ke qiyas. Selain itu, Imam Al-Syafi'i juga menggunakan observasi induksi atau istiqra, yakni meneliti hukum-hukum yang sifatnya parsial untuk dijadikan sebagai argumen bagi hukum yang lebih global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maufiroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri-pemateri sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebaran mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkembang bukan berawal dari campur tangan pemerintah, melainkan mazhab Syafi'i luas karena tangan dingin murid Imam Al-Syafi'i dan para pengikutnya. Syekh Ali Al-Jum'ah dalam Tarik Usul Fiqih ada 5 fase perkembangan mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Syafi'i hingga tersebar luas hingga pada saat ini. Adapun 5 fase perkembangan mazhab Syafi'i, yaitu fase yang pertama, persebaran mazhab ini dimulai pada tahun 178 Hijriah, yakni setelah Imam Malik wafat, dan berlangsung hingga 16 tahun. Kemudian fase yang kedua, munculnya mazhab lama yaitu Qadim, dan mazhab
Dan fase yang ketiga yaitu dimulai pada tahun 199 Hijriyah hingga wafatnya Imam Al-Asy'ari. Bahkan bisa dibilang pada fase ini mazhab baru, yaitu jadid. Kemudian fase yang ketiga dan fase-fase selanjutnya dimulai dengan periwayatan mazhab Syafi'i oleh para muridnya, yaitu Ashab Al-Asy'ari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soebul Sultan. Saya akan menjelaskan tentang karya-karya fikih mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i telah menghasilkan beberapa karya tulis. Di antaranya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Um yang dikumpulkan oleh murid beliau, Ar-Rabi'in Sulaiman, Kitab Ikhtaul Hadis, Kitab Ar-Risalah. Awal kitab ini membahas tentang ushul fikih. Melalui kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i telah meletakkan pondasi pertama penulisan dan kodifikasi ilmu ushul fikih, menjelaskan ketentuan-ketentuan serta memperjelas kegambaran. Di dalam Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i berbicara tentang Al-Quran dan penjelasan. Dia pun menemukan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berargumentasi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.